Halo teman-teman dan Bu Vela. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal latihan tentang metode simplex nilai minimum. Adapun soalnya yaitu tentukan nilai minimum dari model PL. Fungsi tujuannya yaitu meminimumkan Z sama dengan 4X plus 6Y plus 8Z. Adapun fungsi kendalanya yang pertama yaitu 5X plus Y plus Z kurang dari sama dengan 6. Fungsi kendala yang kedua yaitu 3X plus Y kurang dari sama dengan 10. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2X plus 3Y plus 3Z lebih dari sama dengan 5. Di mana X, Y, dan Z itu lebih dari sama dengan 0 dan X, Y, Z-nya adalah elemen bilangan real. Penyelesaiannya, kita dapat memperhatikan kendala ketiga, yaitu 2X plus Y plus 3Z lebih dari sama dengan 5. Sehingga, untuk menjadi persamaan menjadi 2X plus Y plus 3Z min C sama dengan 5. Variabel C merupakan variabel slack yang tidak bisa memenuhi syarat sebagai variabel basis, karena koefisien pada variabel C adalah negatif 1, sedangkan variabel basis koefisiennya harus positif 1. Untuk itu, supaya kendala ketiga mempunyai variabel basis, maka kendala ketiga perlu ditambahkan suatu variabel semu, sehingga menjadi 2X plus Y plus 3Z min C plus S sama dengan 5, di mana S adalah variabel semu. Karena munculnya variabel semu, diperlukan suatu syarat perlu supaya masalah program linear tersebut mempunyai penyelesaian yang optimum, yaitu dalam tabel yang optimum, variabel semu harus bernilai 0. Karena variabel semu S harus segera dibuat 0, maka fungsi objektif membentuk fungsi objektif yang baru. Jika polanya maksimum, maka Z aksen sama dengan Z min MS. Jika polanya minimum, maka Z aksen sama dengan Z plus MS. Sehingga, pada soal di atas, bentuk kanoniknya menjadi fungsi kendala yang pertama, 5X plus Y plus Z plus A. Fungsi kendala yang kedua, 3X plus Y plus B sama dengan 10. Fungsi kendala yang ketiga, 2X plus Y plus 3Z min C plus S sama dengan 5. Meminimumkan Z aksen sama dengan Z plus MS, di mana Z itu adalah 4X plus 6Y plus 8Z plus 0 kali A plus 0 kali B plus 0 kali C plus MS. Atau dapat juga ditulis dengan dalam kurung 4X plus 6Y plus 8Z plus 0 dikali dalam kurung A plus B plus C plus MS. Sehingga diperoleh matriks berordo 7 kali 3, yaitu 5, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 3, 0, 0, negatif 1, 1. Selanjutnya X-nya. X-nya itu X1, X2, X3, A, B, C, dan S. Dan nilai B-nya 6, 10, dan 5. Tabel simplexnya akan menjadi seperti ini. Variabelnya. Variabelnya itu ada X, Y, Z, A, B, C, dan S. XB. XB adalah itu variabel-variabel basis. CJ. CJ itu koefisien-koefisien pada fungsi objektif. Ada 4, 6, 8, 0, 0, M. Sedangkan CB-nya itu adalah koefisien-koefisien basis pada fungsi objektif, yaitu 0, 0, dan M. BI itu adalah elemen-elemen pada matriks B. Sedangkan 5, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 3, 0, 0, negatif 1, 1, itu adalah elemen dari matriks A. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ-nya. ZJ adalah hasil penjumlahan dari perkalian CB dikali AIJ. ZJ untuk variabel X yaitu 0 dikali 5 ditambah 0 dikali 3 ditambah M dikali 2 sama dengan 2M. Selanjutnya,
0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah M dikali 1 sama dengan M. Selanjutnya, 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah M dikali 3 sama dengan 3M. Selanjutnya, 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah M dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah M dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah M dikali negatif 1 sama dengan negatif M. Selanjutnya, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah M kali 1 sama dengan M. Lalu untuk mencari nilai J dikurang ZJ adalah kita mengurangkan 4 dikurang 2 sama dengan 4 kurang 2M, 6 dikurang M sama dengan 6 kurang M, 8 dikurang 3M sama dengan 8 kurang 3M, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang negatif M sama dengan M dikurang M sama dengan 0. Selanjutnya kita untuk menentukan nilai Z. Nilai Z itu adalah hasil penjumlahan dari perkalian CB dikali BI. Maka 0 dikali 6 ditambah 0 dikali 10 ditambah M dikali 5 sama dengan 5M. Jadi Z-nya sama dengan 5M. Karena CJ dikurang ZJ-nya masih ada yang bernilai negatif, maka tabel tersebut belum optimum. Karena belum optimum, kita memilih kolom di mana nilai CJ min ZJ yang kurang dari 0 yang paling kecil. Maka menjadi dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai CJ min ZJ yang paling kecil itu adalah 8 dikurang 3M. Maka yang saya stabilokan warna kuning. Dan itu disebut sebagai kolom kunci. Selanjutnya, setelah ketemu kolom kunci, kita akan mencari nilai BI per AIK. Dari BI per kolom kuncinya. 6 per 1 sama dengan 6, 10 per 0 sama dengan 0, 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baris kuncinya. Nilai baris kunci itu kita dapat dari BI per AIK yang paling kecil. Dapat kita lihat dari tabel simplex tersebut, nilai BI per AIK yang terkecil itu adalah 5 per 3, sehingga yang saya beri stabilo warna pink itu baris kunci. Maka variabel basis pada tabel kedua menjadi A, B, dan Z. Lalu CB-nya ada 0, 0, dan 8. Karena kotak pada perpotongan baris dan kolom tersebut akan kita buat menjadi satu utama, dapat dikerjakan dengan proses OBE, yaitu B3 baru sama dengan sepertiga B3 lama. Sepertiga dari B3 lama pada variabel X yaitu sepertiga dikali 2 sama dengan 2 per 3, sepertiga dikali 1 sama dengan 1 per 3, sepertiga dikali 3 sama dengan 1, sepertiga dikali 0 sama dengan 0, sepertiga dikali 0 sama dengan 0, sepertiga dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 per 3, sepertiga dikali 1 sama dengan 1 per 3, dan sepertiga dikali 5 yaitu 5 per 3. Karena kita sudah mendapatkan satu utamanya, maka entry yang di atasnya itu kita buat menjadi 0. Karena di B2 lama, entry-nya sudah 0, maka B2 baru sama dengan B2 lama. Sehingga 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Lalu untuk B1 baru, kita dapat menggunakan B1. Untuk B1 baru, kita dapat menggunakan B1 lama ditambah negatif 1, B3 baru. Yaitu 5 ditambah negatif 1 dikali 2 per 3 sama dengan 13 per 3. Selanjutnya, 6 ditambah negatif 1 dikali 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya, 8 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, 1 ditambah negatif 1 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya, 1 ditambah negatif 1 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya 0 ditambah negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya 0 ditambah negatif 1 dikali 1 per 3 sama dengan negatif 1 per 3. Selanjutnya 6 ditambah
Negatif 1 dikali 5 per 3 sama dengan 13 per 3. Setelah menyelesaikan tablo simplex yang kedua, kita dapat mencari nilai ZJ-nya. Nilai ZJ tadi diperoleh dari hasil penjumlahan perkalian CB dikali AIJ. Maka 0 dikali 13 per 3 ditambah 0 dikali 3 ditambah 8 dikali 2 per 3 sama dengan 16 per 3. 0 dikali 2 per 3 ditambah 0 dikali 1 ditambah 8 dikali 1 per 3 sama dengan 8 per 3. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 8. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 per 3 ditambah 0 dikali 0 ditambah 8 dikali negatif 1 per 3 sama dengan negatif 8 per 3. 0 dikali negatif 1 per 3 ditambah 0 dikali 0 ditambah 8 dikali 1 per 3 sama dengan 8 per 3. Selanjutnya kita dapat mencari nilai CJ dikurang ZJ-nya, yaitu 4 dikurang 16 per 3 sama dengan negatif 4 per 3, 6 dikurang 8 per 3 sama dengan 10 per 3, 8 dikurang 8 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang negatif 8 per 3 sama dengan 8 per 3, M dikurang 8 per 3 sama dengan M min 8 per 3. Selanjutnya untuk mencari nilai Z-nya. Maaf ya teman-teman, itu Z bukan ZJ. Jadi nilai Z kita peroleh dari hasil penjumlahan perkalian CB dikali BI, yaitu 0 dikali 13 per 3 ditambah 0 dikali 10 ditambah 8 dikali 5 per 3 sama dengan 40 per 3. Karena CJ dikurang ZJ-nya masih ada yang bernilai negatif, maka tablonya belum optimum. Karena belum optimum, maka kita memilih kolom di mana nilai CJ min ZJ yang paling kecil. Karena ini adalah pola minimum. Seperti yang saya beri stabilo warna kuning. Nah, setelah itu kita dapat menentukan BI per AIK. BI per AIK itu dicari dari BI per nilai kolomnya. Jadi 13 per 3 dibagi 13 per 3 sama dengan 1, 10 dibagi 3 sama dengan 10 per 3, 5 per 3 dibagi 2 per 3 sama dengan 5 per 2. Selanjutnya, untuk menentukan baris kuncinya, kita dapat melihat dari nilai BI per AIK yang terkecil. Dari tablo simplex tersebut, adapun nilai BI per AIK yang terkecil yaitu 1. Maka 1 merupakan baris kuncinya, sehingga 13 per 3 adalah perpotongan baris dan kolom kuncinya. Selanjutnya kita akan membuat tablo ketiga. Sama seperti tablo kedua tadi, kita akan mengubah kotak perpotongan tersebut menjadi satu utama dengan menggunakan proses OBE. Maka variabel basisnya berubah menjadi X karena koefisien basis berubah yang dimiliki oleh X. Seperti pada gambar tablo ketiga ini. Lalu, yaitu B1 baru sama dengan 3 per 13 B1 lama. B1 lamanya itu dapat kita lihat dari tablo kedua. Maka hasilnya akan menjadi 3 per 13 dikali 13 per 3 sama dengan 1. 3 per 13 dikali 2 per 13 sama dengan 2 per 13. 3 per 13 dikali 0 sama dengan 0. 3 per 13 dikali 1 sama dengan 3 per 13. 3 per 13 dikali 0 sama dengan 0. 3 per 13 dikali 1 per 3 sama dengan 1 per 13. 3 per 13 dikali negatif 1 per 13 sama dengan negatif 1 per 13. 3 per 13 dikali 13 per 3 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari pada baris kedua. Untuk mencari baris kedua, kita dapat mengoperasikan baris kedua lama ditambah negatif 3 baris pertama baru. 3 ditambah negatif 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 ditambah negatif 3 dikali 2 per 13 sama dengan 7 per 13. 0 ditambah negatif 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah negatif 3 dikali 3 per 13 sama dengan negatif 9 per 13. 1 ditambah negatif 3 dikali 0 sama dengan 1. 0 ditambah negatif 3 dikali 1 per 13 sama dengan negatif 3 per 13. 0 ditambah negatif 3 dikali negatif 1 per 13 sama dengan 3 per 13. 10 ditambah negatif 3 dikali 1 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk mencari baris ketiganya, yaitu kita dapat mengoperasikan negatif 2 per 3 B1 baru ditambah B3 lama. Maka hasilnya akan menjadi negatif 2 per 3 dikali 1 ditambah 2 per 3 sama dengan 0. Negatif 2 per 3 dikali 2 per 13 ditambah 1 per 3 sama dengan
3 per 13, negatif 2 per 3 dikali 3 per 13 ditambah 0 sama dengan negatif 2 per 13, negatif 2 per 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0, negatif 2 per 3 dikali 1 per 13 ditambah negatif 1 per 13 sama dengan negatif 5 per 13, negatif 2 per 3 dikali 1 per 13 ditambah 8 per 3 sama dengan 5 per 13, negatif 2 per 3 dikali 1 ditambah 5 per 3 sama dengan 1. Maka kita dapat mencari nilai ZJ-nya. ZJ adalah hasil penjumlahan dari perkalian CB dikali AIJ. Maka 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 4. 4 dikali 2 per 13 ditambah 0 dikali 7 per 13 ditambah 8 kali per 3 8 kali 3 per 13 sama dengan 32 per 13. 4 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 8. 4 dikali 3 per 13 ditambah 0 dikali 9 per 13 ditambah 8 dikali negatif 2 per 13 sama dengan negatif 4 per 13. 4 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 1 per 13 ditambah 0 dikali negatif 3 per 13 ditambah 8 dikali negatif 5 per 13 sama dengan negatif 36 per 13. 4 dikali negatif 1 per 13 ditambah 0 dikali 3 per 13 ditambah 8 dikali 5 per 13 sama dengan 36 per 13. Lalu kita dapat mencari nilai CJ dikurang ZJ-nya, yaitu 4 dikurang 4 sama dengan 0, 6 dikurang 32 per 13 sama dengan 46 per 13, 8 dikurang 8 sama dengan 0, 0 dikurang negatif 4 per 13 sama dengan 4 per 13, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang negatif 36 per 13 sama dengan 36 per 13, M dikurang 36 per 13 sama dengan M dikurang 36 per 13. Lalu kita dapat mencari nilai Z-nya. Nilai Z itu kita peroleh dari hasil penjumlahan perkalian CB dikali BI, yaitu 4 dikali 1 ditambah 0 dikali 7 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 12. Pada tipe 3, CJ min ZJ-nya bernilai 0 dan positif semua untuk J, sehingga tabel sudah optimum karena kasus minimumnya adalah Z sama dengan 12. Saat X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1.